Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man walahu, amma ba'd. Ya masyarakat maghrib sekalian, insyaallah ini pada Ahad yang keempat dalam bulan ini kita dalam rutinitas kajian tadabbur ayat Al-Quran dari surah An-Nisa. Pada 2 bulan yang lalu, ya 2 bulan yang lalu, karena bulan yang kemarin saya berhalangan, 2 bulan yang lalu kita membahas hingga akhir ayat 51. Itu sindiran tentang kelakuan orang Yahudi di Madinah yang ketika saking tidak sukanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saking tidak sukanya kepada Nabi Muhammad, jadi pada saat ada kunjungan tokoh agama dari Yahudi Madinah ke Mekah, lalu orang Mekah, tokoh Mekah bertanya kepada pemuka agama Yahudi yang berkunjung ini, menurut kalian kan ahlul kitab, kalian kan punya ajaran yang kalian bilang punya kitab, kalian baca kitab ini, pasti kalian tahu menurut kalian Muhammad itu kayak mana dibanding ajaran kami, tradisi kami. Lalu pemuka agama Yahudi ini disebut dalam tafsir, disebut Ka'ab dan Huyai bin Akhtab, 2 orang itu. Coba dulu ceritakan, ajaran kalian kayak mana? Ya ajaran kami kan melayani jamaah haji. Kami kalau ada jamaah haji yang dari jauh menyiapkan air minum mereka, kami selalu menjaga hubungan kerabat dengan baik. Tiba-tiba Muhammad ini bilang dia utusan Tuhan dan dia yang mengikuti aja sih orang-orang kere aja. Kalau kayak gitu yang benar kalian, Muhammad nggak benar kalau gitulah kata Huyai bin Akhtab sama Ka'ab al-Ashrafnya. Dia ini ibaratnya kalau dalam tokoh agama itu udah kiai besarnya lah. Tapi kalau jangan kita kiai pula ya, rabi lah ya, rabi utamanya dia. Dan berpengaruh jemaatnya itu sama jemaatnya. Tentu kan namanya kan pemuka agama itu kan pengaruhnya terhadap jemaatnya. Sindiran ayat Al-Quran tentang kelakuan mereka itulah ayat 51. Alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladina kafaru haula'i ahda minal ladina amanu sabila. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad kepada orang-orang yang diberi kitab? Sindiran siapa itu yang diberi kitab? Tuh. Rabi-rabi itu yang punya jemaat itu, mereka diberi bagian dari kitab yaitu Taurat. Mereka malah percaya kepada jibti dan togut. Jadi dimaknain apa jibti dan togut itu? Jadi mereka bilang, benar kalian ini, apa yang kalian lakukan itu udah bagus itu. Padahal orang Mekah itu penyembah berhala, dan jibti dan togut itu sebutan untuk berhala ya, yang diagung-agungkan selain Allah. Mereka bilang lilladzina kafaru itu, mereka bilang bagi orang-orang kafir Quraisy itu, mereka ini lebih bagus dibanding orang beriman. Yang dimaksud orang beriman di situ Nabi Muhammad dan grupnya. Ini lebih bagus ketimbang grup orang beriman nih. Jadi memang dari zaman dulu pun sebutan orang beriman itu sudah disebutkan kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya. Jadi sudah jadi sebutan masyarakat. Ini alladzina amanu itu. Ya, alladzina amanu itu berarti menyindir siapa? Para pengikut Nabi Muhammad SAW. Itulah. Ini ayat-ayat yang akan ke depan ini banyak menyindir kelakuan orang Yahudi nih.
di masa itu, ya, di masa itu. Ayat 52-nya, ulaika alladzina la'anahumullahu wa may yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Mereka itu yang tadi tokoh-tokoh yang mau mereka, padahal ya sebentar, dalam keyakinan Yahudi sendiri, dalam keyakinan Yahudi nih, saya rabi nih, dalam keyakinan saya penyembah berhala itu kafir. Saya rabi saya nih, misalnya kan, penyembah berhala itu kafir. Di hati saya itu tahu orang kafir. Tuh apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Kok di hadapan Abu Sufyan ketika itu kan belum Muslim. Apalah maksud dia itu bilang kayak gitu? Oh, kalian lebih bagus ketimbang grup. Apalah maksud? Dia mau menampakkan, memang sih Muhammad itu bikin susah di Madinah, kami juga repot sama dia. Jadi kalau kalian mau musuh dia, aku juga setuju. Itulah maksud dia itu. Jadi semacam memberikan kasih angin, udah sikat aja. Sampai apapun yang mau di keyakinan dia pun dikorbankannya. Oh, betul kalian ini, nggak salah, bagus kalian ini. Padahal menyembah berhala orang Mekah itu, diajar Yahudi itu haram kelas berat itu. Ya, nggak pernah mereka rindu sama penyembah berhala itu Yahudi itu. Oh, kok bisa dia rabi pula. Segitulah. Nah kadang ini apa pelajaran yang diambil itu? Begitulah kadang ketika orang itu digoda kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya ini musuh nih, Muhammad ini musuh nih. Nih aku gak suka yang ini. Dan kan ada teori, musuhnya musuhku kawan. Nah itu segitu. Padahal tahu dia musyrik itu penyembah berhala, nggak pernah orang yang itu ridho selama ini, nggak pernah mereka apapun. Tapi hanya gara-gara ini, biarlah ini disebut menghalalkan segala cara, itu gini lah. Ini kelakuan Yahudi. Jadi nggak ada di hatinya kesucian keyakinan itu nggak ada. Yang suci itu apa? Tujuan dia aja. Tujuan dia apa? Biar Muhammad, kalau diserang orang Muhammad di Madinah, kami tepuk tangan punya, biarin aja. Gitulah. Tapi dikorbankannya keyakinannya hanya gara-gara dia nggak suka sama Nabi Muhammad dan pengikutnya. Segitu ada kelakuan orang. Nah, itu pelajarannya itu. Kadang begitulah di hadapan apa? Hanya karena kepentingannya. Jadi kita mungkin nggak kelakuan macam itu terjadi di tengah umat Nabi Muhammad. Mungkin bisa saja. Kalau untuk kepentingan aku misalnya tokoh agama banyak jemaahnya, ya kan? Betul Pak, udah betul kebijakan Bapak itu. Hanya gara-gara aku sikat aja mereka. Memang mereka bikin susah kami juga. Bisa nggak kayak gitu? Ada. Yang dikorbankannya apa? Sebenarnya dia tahu kelakuan pejabat itu korupnya mereka. Udah betul Bapak itu. Yang penting Bapak sikat mereka, karena mereka menyusahkan kami. Hati-hati itu pemuka agama yang disindir di sini, karena mereka yang mempengaruhi ini, yang punya jemaat. Yang ya kan? Makanya jemaat itu bisa kepentingannya besar di situ. Jadi tergantungnya. Jadi mau dia korbankan sebuah nilai kebenaran demi kepentingan, kelakuannya berarti sama seperti Yahudi. Jadi ayat ini gini ya, Imam Ghazali itu bilang petunjuk begini. Kalau baca ayat Al-Quran itu adab mentadabburinya, kata dia. Kalau kau baca ayat Al-Quran itu ada sindiran-sindiran yang menjelekkan, itu kamu rasakan kamulah yang disindir itu. Jangan pas ayat-ayat neraka orang tuanya itu, pas ayat surga akulah itu. Jangan gitu. Salah satu adab tadabbur Al-Quran katanya nggak begitu, terbalik.
Pas ada ayat sindiran bakal kena azab Tuhan, bayangkan kamulah itu supaya kamu takut kepada Allah. Adabnya gitu. Jadi pas giliran ayat surga dapat bidadari, kita lah itu. Pas ada cerita dikena azab, dibanting di neraka, mereka itu. Dan begitu, terbalik. Imam Ghazali bilang begitulah betulnya supaya takut kita kepada Allah. Kayak gini pun misalnya nih, ini kan disindir Yahudi nih. Yahudi mana mengambil pelajaran dari ayat ini? Karena ini untuk kita. Mereka mah masa bodoh nggak ada tafsir Al-Quran di kajian sinagog mereka. Justru ini untuk kita yang kita ambil pelajaran. Memang pada saat itu disindir. Ini kelakuannya buruk sekali nih pemuka-pemuka agama nih, khususnya Ka'ab Al-Ashraf sama Huyai bin Akhtab, itulah namanya tokoh utamanya Rabi di Madinah. Induknya munafik disebut itu. Benci betul dia sama Nabi Muhammad SAW. Bukan karena ajaran Nabi Muhammad salah loh. Hanya karena menggeser popularitas saja kayak. Nah, karena Nabi Muhammad masuk ke Madinah itu kan, trending nomor 1 terus. Pengikutnya bertambah terus, tak pernah turun. Gitu. Nah, jadi mengundang dengki orang-orang yang dengki ya. Nah, ini gambarannya. Jadi di ayat 52 udah Allah laknat mereka itu. Ya, artinya begitu kan? Artinya kita ambil kelakuan yang semacam itu mendapat laknat dari Allah. Laknat itu artinya apa? Tidak mendapatkan rahmat. Wa may yal'anillah falan tajid lahu nasira. Siapapun yang mendapatkan laknat dari Allah, jangan harap dia akan mendapatkan pertolongan. Udah, enggak mungkin kita mengalahkan Allah. Jadi jangan dikira di balik setiap sepak terjang mereka ini tak ada perhitungan di sisi Allah. Ada. Nah, jadi inilah yang bikin kita harus takut kepada Allah. Hindarilah kelakuan. Jadi kesalahan mereka yang besar itu di mana? Dia menjual nilai kebenaran itu hanya untuk kepentingan yang murah. Kalau bahasa lain, menjual nilai keyakinan dia kan, dia jual hanya untuk apa? Biar apa yang kuinginkan itu tercapai. Segitulah. Nah, lanjut ke ayat 53. Ini kelakuan lain mereka. Jadi seakan-akan diurailah di sini. Kayak gini loh kelakuan mereka, membenci engkau wahai Muhammad, di balik layar mereka ini begini. Am lahum nasibun minal mulki fa idzal la yu'tuna an-nasa naqira am yahsuduna an-nasa ala ma atahumullahu min fadlih faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Jadi aspek lain lagi nih. Am lahum nasibun minal mulki. Apakah mereka punya nasib itu jadi kue bagi satu bagian itu nasib porsi. Apakah mereka punya porsi bagian dari al-mulk? Al-mulk itu kerajaan. Memang ini sistem sebuah negara kerajaan, raja. Kalau sempat mereka punya itu, la yu'tunan nasa naqira. Mereka tidak akan mau berbagi dengan orang sedikit pun. Ini maksudnya apa ayat ini? Gini ceritanya. Jadi kalau nggak kita ceritakan ke belakang nggak nyambung ayat ini. Jadi ceritanya emang ada Allah anugerahkan kepada Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub nih, ya Bani Israel ini khususnya Allah anugerahkan kepada mereka kerajaan. Kapan itu? Yaitu pada masa Nabi Dawud yang diwariskan kepada putranya Nabi Sulaiman. Oh, ini kebanggaan besar, Pak. Ini kebanggaan besar. Sampai sekarang itu kan adanya bintang David itu, adanya logo bintang David itu kan mengenang kejayaan apa? Nabi Dawud.
kejayaan itu benar-benar bagi mereka, wah ini masa lalu kami yang ya unggul lah dari seluruh ini. Jadi itu kebanggaan betul. Di kenyataannya sih di masa setelah Nabi Daud, setelah Nabi Sulaiman wafat sih udah hancur itu kerajaan, udah berkeping-keping jadinya. Berkeping-keping sehingga warga negaranya yang tadi jadi konflik perang saudara pecah sampai identitas Bani Israilnya yang tersisa cuma al-Yahudnya. Saya identitas Bani Israil itu kan banyak asalnya, 12 kabilah itu. Jadi yang tersisa yang mempertahankan identitasnya itu setelah kehancuran kerajaan yang besar yang diwariskan Nabi Daud itu, tinggal al-Yahudnya lah. Jadi al-Yahud itu bukan nama agama, al-Yahud itu nama komunitas, gitu kan? Yang berafiliasi kepada kerajaan Israel. Kerajaan Israel namanya setelah pecah yang setelah sepeninggal Nabi Sulaiman itu pecah dua, bagian utara dan selatan dibagi dua. Nah sekarang sih teritorialnya itu di situ masuk sebagian Lebanon, masuk sebagian Syria, masuk sebagian Yordan, dan seluruh wilayah yang sekarang Palestina, yang sekarang juga mereka namanya Israel, ya masuk itu. Dari situlah dulu 12 kabilah dikapling-kapling itu dulu. Nah, sepeninggal Nabi Sulaiman pecah itu, pecah. Jadi tidak menutup kemungkinan secara genetik warga-warga Lebanon, warga itu bisa saja mereka dulu nasab secara genetiknya dari Bani Israel itu, tapi yang mempertahankan identitas al-Yahudnya semua negara Yehuda yang bagian selatan. Dan inilah yang terus. Nah, sekarang pun sisa-sisa kerajaan tradisi Yahudi yang zaman Nabi Daud itu, yang Israel bagian utaranya itu ada namanya Samirian itu pokoknya ada Samirian. Pokoknya itulah namanya. Itu Tauratnya beda mereka. Mereka punya versi Taurat sendiri. Beda dengan yang Yahudnya. Jadi mereka bilang al-Yahud itu bid'ah. Yang versi itu bid'ah. Bid'ah itu sudah terjadi sinkretisme di Babilonia dalam versi mereka. Karena memang pernah yang hancur ke kerajaannya yang bagian selatan itu jadi budak di Babilonia lama. Jadi di sana ditulis ulang ajaran itu. Mereka yang versi Samarian itu kitab yang mereka pegang itu enggak. Itu sudah terkontaminasi dengan tradisi Babilonia. Nah, itu artinya Yahudi sendiri dari awal sudah ajaran umat Nabi Musa memang sudah tidak kompak dari awal. Nah, tapi yang sampai ke Madinah ini yang mana? Jadi tadi yang bukan Samariannya, yang selatannya, yang pecah-pecah kemana-mana mereka. Pecah yang ada ke Iran, ke Irak, ke Mesir, ke Yaman, nah, ke Madinah nih. Itu secara nasab mereka jaga, mereka tetap al-Yahud. Nah ini jadi al-Yahud itu disebut al-Yahud. Jadi mereka ada kebanggaan pewaris kerajaan lah ceritanya. Dan itu bagi mereka mimpi. Kita akan kembali ke masa itu gitu. Mimpinya begitu. Dan termasuk itu. Kenapa disebut Zionis? Dari kata Zion. Zion itu sebutan bagi nama kerajaan impian itu. Jadi yang ingin mencapai mimpi mengembalikan kerajaan Zion. Jadi kerajaan itu yang dimaksud ayat ini, apakah bagi mereka punya kerajaan? Kalau seandainya mereka punya pun nggak makan berbagi orang pelitnya. Artinya pasti dikop sama mereka sendiri. Nggak ada ceritanya beronong. Ini buat kita saja. Ceritanya ini menggambarkan apa? Ini secara mental kalian itu orang Yahudi itu, biar kalian paham wahai Nabi Muhammad dan pengikut Nabi Muhammad, biar kita boleh. Itu nggak akan cerita berbagi. Kalau udah kop sama dia aja lah pokoknya. Yang berharap berbagi. Peluang itu buat orang lain. Itu sindiran jeleknya sebenarnya. Faizan la yu'tuna an-nasa naqira. Tapi sebenarnya kenyataannya masih ada nggak kerajaan itu? Enggak ada.
Sampai sekarang nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Kalau tuh ada sekarang negara, katanya negara Israel, mereka juga bingung membaca sebuah negara namanya Israel. Secara pemuka agamanya ya, para pemuka. Ini sebenarnya syar'i atau enggak gitu. Jadi secara hukum Tauratnya ini syar'i enggak nih? Pemuka agamanya ini enggak syar'i ini, bukan ini yang dicita-citakan dalam kitab katanya itu. Karena ada negara demokrasi gitu. Adanya negara kedaulatan Tuhan, ini bukan kedaulatan Tuhan. Gitu. Diprotes juga sama mereka itu di sana oleh warga yang ininya yang apa namanya? Ortodoknya. Ini nggak benar nih, nggak kayak gini yang kita cita-citakan gitu. Jadi makanya banyak juga yang nggak suka dengan gerakan Zionis itu kan, nggak suka gerakan Zionis, nggak ini nggak syar'i ini. Ibaratnya kalau bahasa kita ya nggak Taurat, kalau syar'i itu kan Taurah, gitu. Nggak sesuai dengan prinsip Taurah nih. Itu. Jadi ini kenapa begitu? Karena isi pengajiannya begitu. Dari kecil memang mereka isi pengajiannya begitu. Orang Yahudi itu. Kalian adalah umat pilihan Tuhan. Nah, begitu. Jadi orang Yahudi itu kebayanglah melihat orang lain tuh sampah semua. Nah, ibaratnya gitulah. Kayak sampah semua ibaratnya itu. Kita boleh nggak diajari kayak gitu? Enggak, kita nggak diajari kayak gitu. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapapun latar belakang etnisnya, kalau dia beriman dan bertakwa, dia adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Apapun latar belakang rasnya. Kalau Yahudi nggak kayak gitu. Ras terbaik itu nih. Malah mereka bilang, kami ini nggak akan kesentuh api neraka. Di surat Al-Baqarah kan ada. Lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dud. Sejahatnya kami, pelaku dosa besarlah kami katanya. Kami paling dihukum sebentar doang, habis itu masuk surga. Jadi kayak surga itu udah dikop sama mereka juga udah. Nggak ada peran Tuhan lagi udah di situ dah. Tuhan udah nggak berdaya udah kayaknya. Jadi Yahudi udah pasti gitu. Jadi mengabaikan keputusan Tuhannya gitu loh. Kalau kita itu kan yakin kita masuk surga, ya kita janji Allah, bukan karena misalnya karena janji Allahnya, bukan tetap vonis Allah dah. Kita pasrah di situ karena yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha, itu keyakinan. Bisa saja Allah ampuni siapa yang dia kehendaki, tapi Allah hukum juga siapa, terserah, jadi pasrah kita. Itu al-Islam. Kalau Yahudi ini enggak kayak gitu keyakinannya. Pokoknya kita lah itu. Begitu. Jangan tiru kayak gitu. Ada lanjutannya nih. Am yahsudunan nasa ala ma atau apakah mereka dengki kepada orang? An-nas yang dimaksud itu Nabi Muhammad itu dalam tafsir itu. Apakah mereka iri sama Nabi Muhammad? Ala ma atahumullahu min fadli. Padahal Allah juga telah memberi kepada mereka karunia-Nya. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Kami telah berikan kepada keturunan Ibrahim yaitu kitab, hikmah, dan kami berikan kepada keturunan Ibrahim itu mulkan azimah, kerajaan yang besar. Nah, cerita ayat ini dibaca di tafsir-tafsir, termasuk tafsir Ibnu Hajar, dikatakan begini. Ayat ini sindiran, ini kelakuan ketiganya komentar-komentar rabi-rabi ini terhadap Nabi Muhammad. Komentarnya begini, ini agak seru. Dalam upaya membunuh karakter Nabi Muhammad, mempengaruhi opini jemaat dia, termasuk juga mempengaruhi opini pengikut Nabi Muhammad, mereka gitu. Kayak gini Nabi. Ini mah bukan Nabi. Istrinya 9. Istrinya 9, ini mah raja, bukan Nabi. Komentar itu kan mendiskreditkan siapa? Nabi Muhammad. Ini mah dengan tawadu, jadi cara mereka mempengaruhi opini publik itu kan, Nabi Muhammad sok-sok tawadu, istrinya 9, gitu kan? Sok-sok tawadu, tapi istrinya 9.
Dalam Asbabun Nuzul diceritakan begitu, ada komentar begitu di tengah-tengah Rabi itu. Istri 9. Jadi ternyata termasuk ke istri itu pun menjadi celah masuk untuk membunuh karakter seseorang. Enggak lepas Nabi Muhammad kena itu. Dari lisan-lisan siapa? Lisan-lisan sebenarnya sampai sekarang juga banyak orientalis itu memandang mirip Nabi pecinta perempuan, banyak kali bininya. Sampai sekarang banyak komentar-komentar kayak gitu kan. Gimana? Orang-orang Kristen ikut-ikutan itu. Ini celah buat kita nih. Kita serang nih orang Islam nih. Nabi kalian itu istrinya 9, pecinta perempuan, syahwat mulu kan. Kayak gitu tuh. Enggak lepas. Jadi enggak usah enggak perlu kecewa kita. Dari zaman Nabi Muhammad masih ada pun sudah Nabi terima itu. Ayat Al-Qur'an menjawab begini. Emang siapa Nabi Daud? Nabi Daud itu istrinya 99. Nabi Sulaiman itu istrinya 100. Dan dia kalian banggakan. Itu am yahsudunan nasa faqad ataina ala Ibrahim. Sebelum Nabi Muhammad itu biasa. Memang data-datanya kan begitu kan, Nabi Daud 99. Nabi Sulaiman 100. Ada hadisnya cerita Nabi menceritakan Nabi Daud itu pernah ini. Dia kan ini salah satu tujuan menikah memperbanyak orang beriman toh, pengikut. Kalau kita kan pengikut Nabi Muhammad, kalau zaman itu kan memperbanyak orang beriman toh. Bukan hanya sekedar memuaskan selera, enggak. Jadi kalau misalnya siapapun yang mau menikah lagi, pegang ini. Bukan karena ingin memenuhi masalah, tapi memperbanyak pengikut Nabi Muhammad. Syar'i itu, motif itu. Ini juga Nabi Sulaiman ada jadi dia visi-visi dia kan. Aku harus membentuk pasukan yang pejuang-pejuang hebat. Ya. Malam ini akan aku lakukan itu untuk apa? Akan aku ini kan 100 istri aku ini. Jadi setiap satu istri lahir satu. Lupalah dia mengucapkan insya Allah. Itu hadis itu Pak. Kita percaya karena Nabi menceritakan data itu valid ada gitu. Ya artinya kita ada kan. Jadi di situ kita melihat bahwa para nabi itu pun dalam hal melakukan misalnya dalam ada istri ini bukan tujuannya buat bersenang-senang toh. Ada misi yang besar di balik itu, yaitu agama ini perlu pejuangnya. Ada orang-orang yang harus dibina dan dia raja. Saya akan siapkan kader-kader itu. Tapi kalau Bapak enggak berani mengambil itu, angkat anak orang aja. Sama itu. Atau jadi anak asuh pesantren. Bisa lah itu. Ada itu alasan ibu maksudnya. Kalau mau berubah jangan nambah istri loh. Pokoknya orang-orang miskin itu dibantu. Kenapa? Itu harus nambah istri kata ibu maksudnya. Itu biasanya. Kenapa harus nambah istri? Itu orang-orang susah banyak bisa diadopsi Ustaz katanya. Ya udahlah, pokoknya tujuannya sama kan. Udah. Jadi bukan menikah dalam Islam bukan untuk menuju mencapai kesenangan, enggak. Hidup kita ini tujuannya akhirat, hidup perjuangan semua. Ini jadi bayangin Nabi Muhammad di masa itu semua serangan opini itu wahyu turun menjawabnya. Itu wahyu turun menjawabnya. Itu yang penting itu. Jadi kalau kita enggak membacanya ke sana, nggak bisa kita merasakan ayat-ayat itu. Jadi jadi Nabi Muhammad pun sudah menjadi bahan serangan pembunuhan karakter di masa beliau masih. Tapi Al-Quran lah datang untuk menangkis itu. Jadi Nabi Muhammad hanya datang membacakan Al-Quran aja. Membacakan. Termasuk kemarin yang sindiran pemuka agama yang tiba-tiba memuji, itu dibacakan juga ke depan orang yang bersangkutan. Bayangin kalau saya lah Huyai bin Akhtab sama Ka'ab al-Ashraf itu, Tuhan dia bongkarnya. Kayak gitulah orang-orang itu. Orang-orang kafir itu kan gitu, disindirnya
Kenapa? Betul kata dia. Tapi apa boleh buat? Itulah di masa wahyu itu. Di masa wahyu turun itu begitu. Makanya para sahabat itu kan hidup di tengah-tengah Al-Quran itu benar-benar ya, mereka hidup di masa Al-Quran turun fase demi fase, keadaan demi keadaan. Bagaimana Al-Quran membela Nabi Muhammad, dan itu dari pengetahuan goib. Nabi Muhammad tidak tahu apa yang mereka lakukan dulu di Mekah, tapi tiba-tiba ada Nabi Muhammad membacakan Al-Quran, menyindir mereka. Seperti itu. Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmah. Kami telah berikan kepada Ali Ibrahim. Kenapa Ali Ibrahim? Gini loh, untuk membahas ini. Kan mereka ini agak iri ya. Ini kok Muhammad sih gitu. Maunya harus dari keturunan kami dong. Lah, kalian itu wahai, kalian itu kan yang kalian banggakan itu kan Abraham. Abraham itu kan sesuatu yang induk mereka, induk kebanggaan itu dari Abraham, bukan dari Nabi Yakub aja, dari Abraham. Abraham beranak Ishak dan Ismail. Allah bilang, hei Muhammad ini anak Ibrahim. Kalian juga sebenarnya, nggak usah cemburu kali. Ibaratnya gitulah. Apa yang membuat kalian berat? Gitu. Jadi secara genetik dan bahasa, Israel dan Arab itu serumpun. Sampai bahasa Ibrani itu pun dekat sekali dengan bahasa Arab. Bahasa Ibrani, bahasa Taurat itu kan. Vocabulary itu banyak yang dekat itu dengan bahasa Arab. Gitu. Jadi nggak asing bagi orang Yahudi Arab ini. Makanya kenapa mereka ke Madinah? Hijrah dari Palestina misalnya, karena mereka tahu ada serumpun kita, ada nenek moyang kita sama kok, Nabi Ibrahim. Jadi mereka nggak juga memilih wilayah itu bukan tanpa alasan, tapi karena mereka tahu ini juga keturunan dari Nabi Ibrahim. Hanya masalahnya mayoritas masyarakatnya nyasar, nyembah berhala, itu aja. Tapi secara genetik mereka tahu. Jadi nggak usah cemburu-cemburu kali kalian. Ini Muhammad, ini Ali Ibrahim juga. Dia Ali Ibrahim. Jadi yang misi yang dibawanya ini sama dengan misi yang dibawa Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, terus sampai kepada Nabi Zakaria, Yahya, Isa. Satu grupnya kalian ini bahasanya gitulah, membujuk ibaratnya nih, supaya jangan ini kan enggak juga, enggak mempan juga ternyata. Memang udah ketutup hati kayak gitu loh. Apakah enggak adakah orang Yahudi ngikut Nabi Muhammad? Ada. Al-Quran bilang faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu. Ada. Di antara orang-orang ada kok buka hati. Ya, enggak bisa aku lihat dari pengajian-pengajian kita selama ini valid kok Muhammad. Aku ikut Nabi Muhammad. Jadi ada yang ikut Nabi Muhammad, ada yang dari Yahudi itu. Tapi mayoritas bukan pemuka agamanya. Kalian jangan itu Nabi palsu, kata pemuka agamanya. Hah? Galau dia. Yang galau-galau ini jadi munafik. Ya kan? Galaunya gimana? Mana? Dari ajarannya sih apa masalahnya kayak gitu, kita ajaran halal haramnya kita sama. Kehidupan setelah matinya memang begitu. Yang diceritakan Al-Quran juga yang leluhur-leluhur kita yang diceritakannya. Jadi aku ikut dia. Yang lain kata kiai, kata rabi enggak, ikut rabi dia. Nah, nanti di akhirat masalahnya dengan rabinya. Kau ajak kami enggak ikut. Kalau Nabi itu betul, kau bilang enggak. Kalau enggak sesat kami gara-gara kau. Enggak ada gunanya kalau bertengkar di akhirat lagi. Itulah yang istabaru alladzina tabau minal ladina tubi'un. Kayak itulah kenyataannya nanti di akhirat mereka itu. Itu faminhum man amana bihi wa minhum man sadda anhu wa kafa bi jahannam sa'ira. Ancaman buat mereka, awas kalian. Awas mereka. Jahannam menunggu di sana, menyala. Nah, mengerikannya itu ancaman itu. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama madijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Innallaha kana azizan hakim. Ini berita yang mengerikannya. Kalian yang tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad,
Tetap saja kalian kekeh tidak mau percaya di utusan Nabi, utusan Allah. Kalian melawan ayat-ayat kami, ayat-ayat tanda-tanda Nabi kan tidak, bukan tanpa disertai tanda, kan dilengkapi tanda-tanda dia. Sehingga tidak ada alasan untuk orang menolak dia lagi, karena tanda-tandanya full. Nggak ada kurang tanda sih, nggak ada cerita kurang tanda sih. Kalau coba lengkap tandanya, aku percaya. Nggak ada, udah lengkap, udah tandanya sesuai terang matahari. Kalian mereka yang tetap menolak Nabi Muhammad, menolak ayat-ayat kami, kufur terhadap ayat kami, ancamannya untuk mereka akan kami masukkan mereka dalam nar. Apa derita mereka? Setiap matang kulitnya kami ganti lagi dengan kulit yang baru, supaya terus merasakan siksa itu, nggak pernah henti. Bayangkan orang dibakar selesai jadi abu dia, nggak ada perasaannya lagi, habis toh. Bayangkan kita kan itu, enggak, ini nggak menjadi abu. Lihat ayam itu putih, masukkan ke merah dia kan, matang tuh namanya, nadijat, ganti lagi, agak putih lagi, matang lagi. Kalau kulit kita kayak gitu, nggak ada pernah berhentinya. Mengerikan bahasa ini. Oh, kalau Allah memberikan ancaman nggak main-main. Kita harus takut itu. Disitulah rasa itu ngeri lah. Janganlah melawan ini. Percayalah. Tapi kalau orang yang sudah ditutup hatinya, biarin. Katanya. Kalau ditutup hati itu kan, masa bodoh katanya. Nah inilah kan. Makanya kalau sudah khatamallahu ala qulubihim itu udah habis itu. Tutupnya telinganya. Enggak mau dengar aku Muhammad, udah capek, udah ada. Nih, liyazuqul azab. Jadi derita yang berkepanjangan. Jadi Allah desain juga begitu. Bayangin kan apa yang menghantar rasa sakit itu saraf. Saraf di sini lah, ada saraf. Kalau sarafnya mati, mana ada rasa lagi? Nah, supaya enggak saraf itu mati, kayak gitulah. Matang dikit, putih lagi. Kayak ayam itu lah kan, ayam itu. Atau kayak udang itu kan agak abu-abu, kalau kan kami jadi merah dia kan. Nah, kayak gitulah terus menjerit-jerit loh. Diganti kulitnya dengan yang baru, liyazuqul azab, supaya terus mereka merasakan siksa itu. Innallaha kana azizan hakima. Allah itu aziz. Jadi kalau ayat menceritakan hukuman, sering disertakan asma Allah yang bernama Aziz. Aziz itu artinya apa? Kalau diterjemahkan perkasa ya. Tahu nggak? Belakangan ini kata perkasa ini terganggu saya. Karena banyak obat perkasa. Terganggu saya kata perkasa itu. Padahal terjemahan kita di sifat Aziz ini perkasa selalu gitu. Sementara di pinggir jalan obat perkasa. Nah, aku ambil makna terjemahan lain, tegas. Aziz itu tegas dalam keputusan, sifat Aziz itu. Jadi sifat Aziz itu tegas dalam keputusan. Makanya sering disertakan Aziz dan Hakiman. Hakim itu kan yang memiliki keputusan. Jadi Aziz, tegas, nggak kendor gitu. Nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun, tegas. Itu pasnya. Daripada perkasa, karena udah bergeser makna kata itu di Indonesia. Ya, tegas itu ini maksudnya saya raja nih. Saya raja itu kan harus bersifat aziz, nggak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Jadi makanya kalau di Arab Saudi misalnya, raja itu dipanggil Al-Aziz. Karena sifat raja memang harus Al-Aziz, nggak gampang dipengaruhi, diancam dikit kendor dia. Kayak itu nggak ada sifat aziznya. Allah itu aziz. Ketika dia mengambil keputusan, kan mengerikan nih. Rasa, wah sadis. Kalau bahasa kita, sadis juga ya. Ya, bagi Allah nggak ada yang salah. Hamba dia, ya kan? Karena apa yang berlaku di sini sifat aziznya. Sifat aziznya berlaku. Makanya dari kata aziz ini ada kata izzah. Izzah itu bukan takabur, tapi ya itu tadi, kehormatan yang tinggi yang tidak bisa diintervensi, tidak bisa dipengaruhi. Aziz. Kalau dalam agama kan punya sifat izzah. Agama ini memiliki izzah. Ya. Segan orang melihat dia. Itu aziz. Ada orang sohor, segan orang melihat dia. Mau protes saja orang takut gitu kan. Berarti dia punya
Aziz, izzah dia, ada izzahnya di situ. Islam ini pun harus ada izzahnya, jangan sebentar-sebentar dicemeh orang. Berarti mulai kehilangan izzah di umatnya, dibully orang terus, berarti gak ada izzahnya. Jadi izzah itu sifat Allah awalnya, dan Allah titipkan untuk agamanya. Agama ini harus punya izzah, azizan hakiman. Setelah Allah memberikan ancaman kepada orang-orang yang anti kepada Nabi Muhammad, ayat berikutnya Allah memberitakan, oh iya itu kan takut kan, dengarnya kan takut. Nah, coba kalau sebaliknya, walladzina amanu wa amilus shalihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada lahum fiha azwajun mutahharah wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Kalau kalian beriman kan enak dengarnya. Ini loh, apalah beratnya beriman kepada Nabi Muhammad. Ajaran sama, hanya tinggal rendah hati, oh dia ada utusan Tuhan. Daripada kalian meninggi, daripada menderita. Ini loh. Kalau kalian beriman, beramal soleh, nanti dimasukkan ke dalam jannat. Kalau jannah itu kita terjemahkannya surga. Nah, kalau terjemahannya kebun. Cuma kalau kita dari dulu kita terjemahin kebun, gak menarik buat kita. Banyak kebun di sini gitu. Tapi artinya itu apa? Taman-taman, kebun-kebun yang ada buah-buahnya, itu indah. Apalagi tajri min tahtihal anhar, ada airnya, bukan gurun, ada airnya, enak. Melihat air itu enak. Air itu enak dimanapun, orang manapun, mau orang gurun, mau orang hutan, tetap melihat air itu enak. Tajri min tahtihal anhar, ada air-air di situ, di kebun-kebun itu enak lah pokoknya. Rindang pohonnya, gitu kan, nggak terik, gitu. Itulah gambaran jannatin tajri min tahtihal. Apakah sementara? Enggak sementara. Khalidina fiha abada. Apalagi isinya? Ada lagi. Azwajun mutahharah, pasangan-pasangan mutahharah. Itu yang kita suka. Betul. Jadi Allah menarik kita dengan sesuatu yang kita suka memang. Kenapa disebut azwaj? Azwaj di situ pasangan. Kadang diartikan bidadari, kesannya ibu-ibu keberatan. Oh, bapak-bapak aja dapat. Padahal azwaj itu artinya si pasangan, jodoh-jodoh. Jadi Allah jodohkan kita lagi nanti. Mutahharah itu artinya suci. Suci artinya kalau perempuan ya nggak ada haid-haidnya, gitu kan? Kalau jenis perempuan. Terus gimana Ustaz? Bosan nggak? Nggak ada bosannya. Rasanya beda terus. Oh, pernah ada yang bertanya begitu di sebuah pengajian, ada syekh di Maroko. Syekh, gimana itu di surga itu? Kan kalau kita menikmati yang enak di dunia kan lama bosan juga. Nah, tadinya kita penasaran banget mencobanya, tapi setelah lama enak juga lama-lama. Apa gitu nanti terasa di dunia? Misalnya kan gitu. Apa kata syekh itu? Ini mau azan ya? Ya nanti lah. Ya. Azan dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dijelaskan oleh Syekh itu. Ustaz, Syekh gimana itu nanti di surga? Apakah nggak bosan kita? Yang enak-enak di dunia kita rasakan lama-lama. Udah hambar perasaan. Nah, kata Syekh itu gini. Allah menciptakan kita. Contoh satu buah saja misalnya. Ada satu buah. Hari ini kau makan, besok ada lagi buah itu juga, tapi rasanya beda. Nah, saya kebayang ini ilustrasinya gini. Ibaratnya kita datang ke festival durian. Kalau seandainya durian itu saja, durian montong aja, montong besok, montong, ya pasti bosan gitu. Masalahnya durian ini kan banyak juga variannya. Ada lagi rasa enak lagi, yang itu enak lagi, yang itu enak lagi, yang ini terus berketerusan. Tak ada pernah berhenti. Allah ciptakan keragaman rasa nikmat yang beda selalu. Termasuk dalam hubungan dengan jodoh-jodoh tadi. Nah, jadi dan nggak ada keturunan lagi, nggak ada hamil lagi udah. Jadi nggak ada derita lagi. Jadi ceritanya enak aja udah. Bedanya rasanya terus, beda aja terus rasanya. Enak nggak? Enak lah pasti. Di dunia nggak ada itu, di akhirat adanya. Makanya semangatlah. Ya kan? Apa tadi kuncinya? Beriman dan beramal. Janji Allah begitu. Habis itu udah kita lakukan nih. Aku udah beriman, alhamdulillah ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus sholat sudah. Amal solehnya kan. Tiba Ramadan nanti puasa, ya. Amal-amal dosa-dosa besar tinggalkan. Siapa lagi? Amal-amal menambah-nambah pahala yang lain, amal-amal sunat kumpulin. Syukur-syukur amal yang besar, perjuangan jihad fisabilillah misalnya kan gitu. Udah selesai. Terus apakah sudah perlu merasa aman? Enggak juga sih. Terus ya pasrah. Jadi artinya kita yakin innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kita ini harus pada posisi itu. Allah tidak akan memungkiri janjinya, dan janjinya di sini orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan ke dalam jannah. Jannatnya itu bentuk jamak. Bentuk jamak berarti jannatnya banyak. Karena memang dalam berita-berita hadis darajat. Jannah itu darajat. Jadi walaupun kita sama-sama pengikut Nabi Muhammad, di tengah sekian banyak pengikut Nabi Muhammad itu pasti ada beda-beda nikmatnya sesuai dengan nanti dia prestasi dia ketika dunia dengan rahmat Allah juga pada akhirnya. Artinya kalau ditanya orang apakah orang masuk surga karena amalnya? Enggak, memang bukan karena amal. Kenapa? Enggak imbang. Jadi yang bikin masuk surga itu apa? Rahmat Allah. Di mana rahmatnya? Digandakannya nilainya, ya kan? Supaya pantas. Kalau nggak dikasihnya ganda, apa pula umur cuma berapa tahun mau mendapatkan nikmat selamanya? Enggak, ya nggak imbang lah. Jadi rahmat Allahnya di mana? Ya Allah gandakan. Karena Allah gandakan. Kalau dosa ada yang Allah hapus, Allah nggak tuntut, tidak Allah perkarakan. Di situlah rahmat Allah itu. Kalau seandainya kita harus bersih tanpa dosa karena prestasi, mana ada? Pasti kita ada aja dosanya. Kalau setiap dosa diperhitungkan, tak ada Allah hapus, ngeri kita. Nah, jadi hidup ini kita hanya jalani janji Allah, beriman, beramal soleh, beriman, beramal soleh. Lalu menjelang meninggal nanti kita titipkan harapan kepada Allah. Kita pasrah, ya Allah. Nah, aku percaya kepada janjimu, aku jalankan semampuku, kekurangan itu kita maaf, tak ampun, aku lemah di situ, ya udah aku pasrah. Nah, itulah keadaan kita kalau kita menjelang meninggal dunia. Setiap kita insyaallah akan. Baik, sampai di situ. Mudah-mudahan nanti ini ayat berikutnya nanti bulan depan ini masuk ke tema amanah dan seterusnya. Kita sudah dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.